Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang fasih berbicara atau bersilat lidah, mungkin kita akan terkagum-kagum dengan apa yang ia sampaikan. Kekaguman kita ini akan membuat kita semakin tertarik untuk mengenalnya. Apalagi ia memiliki sikap yang tidak pernah menunjukkan penolakan ketika kita datang dan kita diterima seperti yang kita harapkan. Maka kita akan terhipnotis dengan sikap seperti itu. Kita terhipnotis dengan tutur kata yang baik. Kita tidak lagi berpikir kritis. Semua yang ia sampaikan sudah kita anggap benar dan pantas untuk diterima. Benar atau tidak apa yang disampaikannya tidak menjadi persoalan bagi kita, karena kita sudah terlanjur senang. Ketika ada orang yang mengkritisi, kita pula yang keberatan. Memang pada dasarnya semua orang ingin didengar, ingin dilayani, dan diperhatikan. Maka ketika kita berada dalam tempat yang demikian, dalam situasi yang demikian, maka kita ingin selalu berlama-lama di tempat itu. Kita ingin merindukannya setiap saat. Lain halnya ketika kita berhadapan dengan orang yang berbicara apa adanya dan tidak dapat diajak kerjasama. Kita lebih cenderung menganggapnya penghalang bagi rencana-rencana kita atau gagasan-gagasan kita. Dan kita cenderung menganggapnya musuh yang harus juga dihalau. Padahal yang disampaikannya kepada kita bukan dari dirinya sendiri, tapi dia hanya sekedar perpanjangan tangan orang yang menyuruhnya. Karena ketaatan dan kesetiaannya, ia mengatakan yang ia terima dan ia dengar. Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus pada hari ini, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam perkataannya ia sangat takut dan gentar. Karena yang ia sampaikan dalam perkataannya sama sekali tidak sama dengan yang kita pikirkan. Ia berbicara sesuai dengan tuntunan Roh. Ia berkata, "Aku datang bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmah untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus, Dia yang disalibkan. Supaya imanmu tidak tergantung pada hikmah manusia, melainkan tergantung pada kekuatan Allah. Karena hikmah manusia hanya akan memuja-muji kita dan menyenangkan hati kita, tetapi tujuannya belum tentu mengantar kita untuk semakin mengenal Allah." Karena itu Paulus sendiri mengatakan bahwa dalam perkataan itu ia sangat takut dan gentar. Karena yang ia sampaikan sama sekali tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ia menyampaikan kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh. Ia cenderung berbeda pendapat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ia pasti mendapat berbagai macam tekanan dan bahkan ancaman. Sebab apa yang ia sampaikan bukan membuat orang senang, melainkan membuat mereka merasa terancam. Tujuan Paulus supaya iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tidak tergantung pada sikap senang atau tidak, melainkan pada kebenaran Injil itu sendiri. Paulus mengingatkan kita bahwa dalam pemberitaan Injil yang paling penting adalah karya Allah.
kefasihan, kemampuan, dan apa yang kita miliki bukan menjadi hal yang terpenting. Yang menjadi hal terpenting adalah keterbukaan kita terhadap Injil Tuhan yang diperdengarkan atau diwartakan kepada kita. Bukan kemampuan kita untuk mewartakannya kepada orang lain. Karena jika kita berbicara tentang kemampuan atau berbicara tentang hikmat, sudah pasti kita tidak memiliki kemampuan yang sama. Tapi jika kita bertanya tentang kekuatan roh, kita semua diberi roh yang sama. Dan kekuatan roh itulah yang akan membuat kita berhikmat dan memampukan kita untuk mewartakan Injil Tuhan, sehingga dalam diri kita tidak ada sikap saling merendahkan atau memegahkan diri, karena kita sadar kemampuan yang kita miliki semua berasal dari kekuatan Allah, bukan karena kekuatan dan kemampuanku sendiri. Dengan demikian, kita semua tidak akan membeda-bedakan siapa yang layak atau tidak dalam memberitakan kebenaran Injil, sebab kita yakin hikmat atau kemampuan yang dimiliki setiap orang bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena kekuatan Allah yang ada padanya. Hari ini dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Ia ditolak karena orang-orang sekampungnya belum sampai pada pemahaman akan kebenaran itu sendiri. Mereka lebih cenderung melihat status atau siapa yang memperdengarkan sabda itu. Mereka sungguh mengenal siapa Yesus, siapa orang tuanya, dan apa pekerjaan mereka. Semoga kita tidak melakukan hal yang sama. Siapapun dia, jika yang disampaikan adalah kebenaran Injil, mari kita terima dengan penuh sukacita. Sebab semua kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pewarta sabdanya. Entah dari status manapun, KDS kita atau ketua lingkungan kita, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Semoga melalui itu kita semua semakin mampu melihat Tuhan bekerja dan berkarya dalam diri semua orang. Tuhan memberkati.